Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami dalam Yesus Kristus Putra-Mu yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Semoga kami senantiasa mengandalkan kekuatannya dalam kehidupan kami setiap hari, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, renungan harian ini saya persiapkan di kamar baru tempat saya bertugas di Paroki Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus Kristus selalu peduli kepada tanggung jawab dan kewajiban sebagai manusia yang menjadi bagian dari suatu bangsa. Pada waktu itu, bangsa Yahudi sedang mengalami yang namanya penjajahan dari kekuasaan Romawi. Dan karena itu mereka dituntut dengan beban-beban yang berat, terutama dalam hal bea dan pajak. Kendati demikian, Yesus memberikan teladan bagaimana Yesus tetap memberikan kewajiban yang harus ditanggung sebagai bagian dari rakyat. Yesus tidak ingin menjadi batu sandungan dalam kehidupan sebagai warga masyarakat yang taat dan tunduk kepada negara. Dalam hal ini, kendati negara merupakan penguasa-penguasa asing
yang sedang menindas mereka. Namun demikian, Yesus tidak serta-merta memberikan sekadar pajak kepada negara. Yesus pada kesempatan yang lain mengatakan, berikanlah kepada kaisar yang menjadi hak kaisar, dan berikanlah kepada Allah yang menjadi hak Allah. Itu berarti Allah diutamakan ketika kaisar melanggar hak Allah. Hak Allah adalah kesejahteraan, keadilan, kebaikan untuk seluruh umat manusia. Maka ketika kaisar melakukan penindasan terhadap rakyatnya, maka kaisar pun perlu mendapatkan sikap kritis. Dan disinilah Yesus menunjukkan betapa hak Allah yang menyelenggarakan kehidupan, yang memelihara umat manusia harus diutamakan. Dengan demikian, pajak kalau itu menjadi suatu bagian dari penindasan juga harus dikritisi. Rakyat membayar pajak. Pajak harus dikembalikan kepada rakyat untuk kesejahteraan rakyat dan bukan untuk dikorupsi, untuk kepentingan-kepentingan kelompok, apalagi kepentingan kekuasaan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan perikop yang diwartakan kepada kita pada hari ini, kita diajak untuk menjadi bagian dari warga bangsa yang taat dalam mengupayakan kesejahteraan, keadilan, dan kebaikan bersama. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk senantiasa mampu memberikan yang terbaik sebagai putri-putra Bapa untuk kehidupan kita bersama melalui perilaku yang jujur, yang adil, yang benar, yang membela kemanusiaan dengan segala martabat yang menyertainya sebagai putri-putra Bapa. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.